Tuh, bang boleh deket ya? Tanahnya tanah bukan sih? Gak tahu seperti tadi itu ada sosok kayak belatung-belatungnya. Ini ada sosok hitam guys. Tuh, ini hitam. Oke, welcome back to podcast Dulur Official. Oke Lur, jadi hari ini kita sedikit berbeda ya. Mungkin ini sangat berbeda sekali dari sebelumnya. Karena hari ini kita akan membuat salah satu konten yang dimana salah satu konten ini adalah kita menuangkan kejanggalan-kejanggalan kita yang ada di tempat ini gitu. Karena sebelum kita bikin video seperti ini, bikin video seperti ini kita merasakan dari jauh-jauh sebelumnya, dari bulan Ramadan itu kita merasakan kejanggalan yang ada di tempat ini gitu. Nah, tentunya ada suatu kejanggalan yang dimana terekam oleh salah satu kamera yang tersimpan di pojok ruangan ini. Tentunya nanti kita akan ya. Itu sangat kejanggalan bang, jangan sekali, dan tentu kita akan tampilkan salah satu videonya. Ini dia. Akibat dari ada kejadian seperti itu di video itu, jadi kita akan mengundang salah satu narasumbernya dari alam itu sendiri gitu. Karena itu menjadi salah satu kejanggalan juga gitu untuk kita semua yang ada di sini. Dari pas pertama kita menduduki tempat ini sampai sekarang, itu baru pertama kali kita merasakan hal-hal aneh yang dimana tertangkap oleh kamera yang ada di ruangan ini. Mungkin siapa dia? Nah, sekarang kita undang yang ada di tempat ini. Penunggunya mungkin penunggunya kita nggak tahu gitu ya. Bang Ujenya, karena Bang Uji sendiri pernah merasakan ya? Pernah banget Bang. Pernah merasakan yang ada di tempat ini gitu. Nah, sekarang kita undang tamunya. Mungkin untuk para kru boleh siapkan lilin dulu karena tidak akan ada pencahayaan. Kita akan menyediakan lilin supaya lebih eksklusif juga gitu Bang ya. Oke, saya minta lilin. Oke, kita akan dalam keadaan gelap. Coba minta lilin Bang. Oke, siap. Kita akan langsung segera nyalakan lilinnya karena kita supaya tidak terlihat seperti settingan ya, ini kita mencoba dengan ruangan-ruangan gelap gitu. Ini kita mengadakan dengan membawa media lilin. Wah, gitu kan. Mungkin ini sudah ada di sekitar kita ya. Sudah ada di sekitar kita yang dimana ini sudah ada di depan saya tentunya gitu. Mungkin tidak jelas ininya kelihatannya, tapi ini saya sangat melihat di depan saya gitu ya untuk hadir. Ini hanya ada di depan saya menggunakan media lin ini. Ini saya jujur kaget banget yang dimana ini membuat saya takut sekali. Bang, lu bawa HP gak Bang? Bawa. Kan ini di kamera tuh kan udah kelihatan tuh. Ya. Gua juga takut nih, merinding. Lu nya agak kelihatan Bang, takutnya dikira settingan gitu. Apanya Bang? Lu bawa HP gak? Bawa. Pakai senter gitu lu ya. Oh, siap. Oh, pakai senter. Oke. Takutnya lu nya dibilang settingan gitu kan. Titiknya cuma di depan gini. Iya. Oh, di bawah. Oke. Kita pakai. Oke, kita pakai media HP juga ya supaya lebih jelas juga gitu. Tapi ini narasumbernya udah ada Bang. Gini ya, oke. Oke, siap. Kita menggunakan media handphone juga untuk supaya lebih jelas bahwa ini bukan settingan. Oke. Aduh, gimana ini sangat kelihatannya mungkin gimana, ini sangat menakutkan sekali gitu karena ini jujur ini first di bulan Ramadan karena kita mengundang salah satu tamunya ini adalah di alam goib ya, di alam goib yang dimana kita mengundang ini adalah sosok mungkin seperti apa ya, sosok besar tinggi yang dimana sosok besar tinggi ini mungkin kalian semua pada tahu juga gitu. Ini sudah di depan saya ya. Ini adalah salah satu tamunya, narasumber dari alam goib sendiri. Ini mungkin para dulur di rumah juga tahu ini sosoknya seperti apa. Ini jagung tinggi besar dan di atasnya itu diikal gitu. Itu adalah sosok mungkin yang kita lihat
pocong ya. Iya, pocong. Pocong ya. Nah itu yang sering kita. Nah yang di video juga itu gak tahu pocong gak tahu bukan Bang Oji ya. Iya. Tapi itu menampilkan sosok dari alam gaib sendiri. Iya. Nah ini Serem kita banget, Bang. serem banget. Nah ini kita akan coba tanya gitu. Kenapa kok bisa hadir di sini? Sudah berapa tahun sudah hadir di sini? Mungkin sebelum kita atau sudah kita gitu. Kalau misalkan sebelum kita, oke kita minta izin gitu ya. Tapi kalau kita sudah kita tolong pergi gitu. Karena kita juga di sini gak mengganggu. Niatnya kita hanya untuk di sini tuh ikhtiar untuk mencari pengalaman-pengalaman khususnya di dunia YouTube gitu ya. Jadi 2 episode ini eksklusif sekali di malam ini. Karena ini adalah suatu malam yang berbeda. Iya orang katanya itu Bang. Aman. Katanya ya. Oke. Serem banget Bang, dipercepat Bang. Oke siap kan. Langsung aja kita tanya ini bersama sosok siapa, namanya siapa mungkin atau gimana lah gitu tanya. Ini bersama sosok apa? Oh, dia juga benar pertanyaan tadi sesuai kita omongkan. Dia itu adalah sosok jelmaan dari pocong gitu. Pocong ya. Ini pocong gitu. Oke, sebelumnya kita ngobrol dulu ya. Kita tentang keadaannya dia gitu. Untuk kabarnya sendiri ini mungkin sedikit kotor juga, tapi untuk mungkin keadaan dalamnya pasti itu terganggu sekali karena dia juga mungkin menjadi arwah penasaran, mungkin gak tahu kenapa awalnya sehingga gentayangan di tempat ini. Itu kita tanya, Anda sudah berapa lama ada di tempat ini? Oh iya. Oh ternyata sebelum kita ada di sini dia sudah ada gitu. Dia sudah ada di sini sejak sudah 100 tahun ya sudah di sini. Berarti sebelum kakek dan nenek kita juga lahir dia sudah ada di sini gitu. Tapi sebenarnya kita di sini juga tidak untuk mengganggu dia. Tapi kenapa dia bisa terlihat di salah satu kamera di ruangan ini menampilkan diri gitu, menampakkan diri gitu. Tapi sebenarnya kita mohon maaf juga kepada mungkin golongan dari goib tersebut ya. Saya meminta izin juga dengan rekan-rekan bila mana ini mengganggu dari gimana ya bilangnya, dari mungkin dari pihak goib sendiri gitu ya, bila mengganggu mohon maaf kalau misalkan kita mengganggu gitu ya. Sebelum kita mengganggu atau tidak. Oh ternyata ini sedikit mengganggu Bang, sedikit mengganggu karena kita di sini sering mengucap kata-kata yang ganjil juga gitu, kata-kata kotor juga seperti kata-kata yang tidak layak untuk dikatakan seperti alat vital dikatakan, seperti nama-nama hewan dikatakan, dia terganggu gitu. Dan terganggunya mungkin dari mana ataukah dia punya latar belakang yang seperti itu, mungkin dia meninggalnya seperti di gimana ya, ini mungkin sosoknya gak tahu perempuan atau laki-laki tapi dari segi fisiknya itu seperti laki-laki karena ini besar sekali gitu, menyerupai genderuwo lah gitu kan, besar. Tapi ini dia mukanya itu sangat hancur sekali, ini sangat bau banget ya, bau sekali. Ini bau apa ya? Bau bangkai mungkin. Bau bangkai. Ini sampai tercium mungkin sama Bang Oji. Ini saya juga gak kuat Bang. Ini saya juga pengen gimana ya? Pengen cepat-cepat kelar gitu. Tapi ini untuk menuntaskan kasus yang tadi di video itu kita akan ungkap di sini gitu. Oke. Tapi saya juga kelihatan di sini. Emang apa kelihatan jelas? Wah ini jujur ini jelas banget. Jelas banget Bang. Ini jelas banget. Jelas banget itu ya. Ini face to face dengan saya gitu. Dan ini mukanya hancur sekali, hitam gitu. Seperti orang yang terbakar gitu. Kalau boleh nggak bisa madam sini gitu, meskipun saya tidak lihat. Oh mungkin nanti kamera bisa. Oke siap, nanti saya mungkin akan coba ngobrol berinteraksi dengan dia, apakah dia akan gimana gini, terserah dia gitu ya. Ini mungkin sosoknya laki-laki. Oh iya, ternyata dia mengungkapkan diri laki-laki. Oh iya laki-laki guys, laki-laki dan dia sangat besar sekali. Itu mungkin dia pas saat menjadi manusianya dari itu sebelum meninggalnya mungkin sosok yang besar juga gitu. Ini sampai besar juga gitu. Sama juga ini penglihatan saya keluar itu sampai tertutupi oleh aura dia gitu. Sampai seperti ada asap-asap seperti itu gitu. Ternyata nggak asap-asap aja Bang. Mungkin itu juga terlihat ya. Ini juga kan di ruangan itu ada jendela ya. Ini sampai blur gitu jendelanya karena mungkin ada asap-asapnya kan dari auranya sangat kuat sekali gitu. Mungkin ini panas sekali Bang di sini. Panas sekali. Sudah berapa orang sudah tanya, sudah 100 tahun juga di sana. Dan Anda itu sosok pocong ini yang jadi laki-laki ini, Anda kenapa bisa selalu menampakkan diri? Apakah karena Anda meninggalnya penasaran atau dibunuh atau secara layak meninggal? Oh, dia itu dibunuh guys, dibunuh karena apa pada saat itu?
Oh, ya ya. Karena memperebutkan wilayahnya. Mungkin kalau 100 tahun ke belakang itu mungkin pada saat itu Indonesia juga saat mengalami penjajahan Penjajahan. kuat ya. Saat itu mungkin melawan Belanda, dia memperebutkan wilayah dengan dengan warga asing itu memperebutkan, dan dia meninggalnya itu dengan cara gimana? Oh iya, dibakar hidup-hidup, guys. Dan ternyata ini kelihatan juga dari mimik mukanya itu gosong sekali, guys. Gosong sekali itu sampai yang terlihat itu seperti matanya itu seperti sebesar pilus, itu kecil banget. Yang itu hanya putihnya saja dan yang hitamnya itu kecil gitu. Oh, dia dibakar hidup-hidup oleh penjajah itu. Pada saat Anda gimana ya? Memperebutkan wilayah itu, Anda melawan atau Anda pasrah saja? Jadi mempertahankan keluarganya yang saat itu sebelum dia terbunuh itu istrinya dulu dibunuh kayak beserta anak-anaknya, dan dia tuh melakukan dendam, dan dendamnya itu tidak sukses gitu karena dia sendiri ya. Oh iya, ternyata sendiri, dia melakukannya sendiri karena saking dendamnya membara gitu, karena istri dan anaknya itu dibunuh secara massal gitu, dan dia dendam itu benar-benar dendam ya. Wah, dendam sekali ternyata, karena dia tidak bisa menerima keluarga tersayang dia dibunuh secara massal dengan tanpa alasan, dan dia tinggal pada saat itu di mana? Kok bisa sampai keluarga Anda tidak terlindungi oleh Anda sendiri? Belum punya rumah pada saat itu, dia tinggal di gubuk karena mungkin pada saat penjajahan itu kita kesusahan untuk mencari tempat tinggal yang layak, dan dia membuat gubuk, mungkin gubuk derita ya kalau sekarang disebutnya. Dia mengumpulkan istri dan anaknya di gubuk, dan dia pada saat itu bekerja untuk menghidupi dari keluarganya itu. Tapi Anda tahu sendirinya itu dari mana? Kok bisa tahu kalau istri Anda dan beserta anak-anak Anda itu dibunuh? Ada salah satu temannya yang melihat kejadian itu, melaporkan ke dia pada saat yang bekerja. Pada saat itu bekerja apa? Oh ini guys, karena masih ada sampai sekarang itu nyadap karet. Pada saat itu dia tuh melakukan pekerjaan itu sebagai buruh penyadap pohon karet, guys. Mungkin jauh dari apa ya, dari rumah Anda sendiri sampai Anda tidak tahu, dan akhirnya teman Anda melaporkan. Jauh ya. Berarti harusnya kalau misalkan memang seperti itu, Anda harus tetap melindungi. Karena faktor kebutuhan pada saat itu krisis untuk seperti uang, bahan ekonomi, bahan pangan untuk rumah tangga itu kekurangan, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi buruh penyadap karet di luar kota pada saat itu. Dan Anda tahu siapa yang membunuh istri dan anak Anda pada saat itu? Tahu. Itu asli dari bangsa Belanda sendiri. Oh iya. Mungkin pas itu penjajahan ya. Penjajahan, dan Anda sangat sedih tidak pada saat tahu bahwa istri Anda dan anak Anda? Sangat sedih sekali, guys. Karena ini sampai terdengar, mungkin ke kamera agak terdengar. Ini dia tuh sambil kayak menangis, terseduh-seduh gitu. Karena ini masih arwahnya gentayangan, penasaran juga karena meninggalnya itu Anda dilayak seperti orang meninggal atau gimana? Selain dibakar itu, dia dicabik-cabik, seperti dimutilasi. Dari mulai alat-alatnya, alat-alat vitalnya itu dimasukkan dimasukkan bambu. Alat vitalnya seperti tahulah, alat vitalnya itu dimasukkan bambu. Kalau bahasa Sunda hinis itu digosok-gosok ya. Itu sampai dimasukkan ke alat vital Anda itu digesek-gesek. Anjir, itu kita juga mendengarnya gimana ya, linu gitu, linu banget. Pasti linu banget. Itu alat vital tuh ya, mungkin kita juga punya. Itu dimasukkan kalau bahasa Sunda itu hinis, Bang. Kalau orang Sunda pasti hinis. Itu dimasukkan ke alat vitalnya, itu ditarik satu kaligus, Bang. Digosok-gosok juga. Itu saking tragisnya. Dan setelah itu dia dibakar hidup-hidup. Dan pada saat itu juga
dikatakan dia tidak diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Dia dibuang kemana itu pas itu? Oh, dibuang ke sungai, yang dimana sungai itu saat mengalami banjir bandang pada saat itu. Jadi mayat dia tidak ditemukan oleh masyarakat tersebut, dan akhirnya sampai saat ini mayatnya belum dikuburkan gitu. Tapi kenapa Anda sampai bisa mengganggu kami di sini gitu? Padahal kami di sini sebelumnya rumah juga sudah diselamatkan, sudah disempurnakan, tapi Anda kenapa mengganggu gitu? Sampai bisa menampakkan diri ke kamera yang sudah kami. Mungkin pada itu kita niatnya untuk berjaga-jaga dari kriminal seperti itu, tapi Anda kok bisa menampakkan diri? Karena kesal. Karena di sini ada salah satu orang juga. Oh, ke salah satu orang, dia kesal karena kelakuannya melebihi batas wajar. Oh, yang mana itu? Oh, sorry, ini ada telepon guys dari teman saya. Oh, Anda kesal dengan salah satu orang itu. Ciri-cirinya seperti apa? Oh, yang rambutnya keriting guys. Rambutnya keriting, putih-putih, dia sering mengatakan debrah-debrah gitu guys. Itu. Oh, ternyata dia mengincar itu. Tapi kalau dengan saya sendiri, dengan rekan-rekan yang lain, kesal tidak? Oh, tidak kesal. Oh, karena dia tuh sering apa ya? Oh, sosoknya itu kesal dengan yang rambut keriting itu. Karena banyak. Yang mana maksudnya? Oh, yang putih-putih itu. Oke. Kejadiannya kok bisa Anda kesal? Oh, karena dia juga ketika bulan suci Ramadan dia sering melakukan hal-hal negatif guys. Seperti apa? Kok bisa negatif? Oh, ternyata baru tahu sekarang gitu. Oh, dia tuh sering melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya. Dan Anda lihat, oh ternyata dia tuh tidak suka dengan orang-orang pribumi yang melakukan hal-hal jorok seperti itu. Seperti melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, seperti buka puasa di siang hari. Dia tidak menerima. Karena sosok Anda kenapa kok bisa tidak menerima? Oh iya, dia tuh sosok ini guys. Sosok dulu itu sosok yang religi sekali. Jangankan pada saat itu, jangankan pada saat itu dia tuh melihat anaknya yang melakukan bahasa kotor itu sering memarahinya gitu. Apalagi sekarang melihat orang-orang yang tidak senang seperti itu, dan orang itu dan teman saya itu sering melakukan hal seperti itu. Parah sekali. Parah bang. Oh, benar-benar. Di bulan Ramadan itu sering melakukan hal-hal seperti itu. Dia sering buka puasa di siang hari. Oke. Sebenarnya kita mohon maaf juga, mungkin dia hilaf. Mungkin tidak melaksanakan kebutuhan dia pada saat itu. Jadi akhirnya mungkin dia merasa lapar atau gimana. Mungkin kita mohon maaf. Nanti kita akan tegur juga dia. Karena ada bangsa lain yang tidak menyukai Anda karena efek itu. Selain dari itu apa aja? Oh, sering meminta kepada wanita. Oh, Anda sering melihat aktivitas di sini juga. Oh, dia kalau misalkan pada saat tidur, yang tadi teman sama juga teman itu yang satu. Oh, sama. Pada saat tidur dia sering melihat hal-hal yang tidak boleh gitu. Tahulah seperti pornografi. Gitu ya, Bang? Aduh. Mungkin si babas banget orangnya, Bang. Anjing. Ini nanti kita akan ngobrol bersama dia gitu supaya dia berhati-hati, karena ini kita juga kena imbasnya gitu. Ya. Karena takutnya kita ada tamu, mungkin dia takut menampakkan lagi. Oke, nanti kita akan. Oke. Selain dari itu, kenapa Anda kok gak suka sama kita? Oh, itu tadi karena kita sering melakukan seperti bermain itu. Heri lah kalau bahasa Sundanya. Kelewatan batas seperti jorok. Ya, bahasanya jorok-jorok sering apa? Debrah-debrahan juga seperti itu. Dan sering melemparkan bahasa-bahasa yang jorok itu seperti menyebutkan alat vital wanita, alat vital kita juga sendiri. Itu sering disebutkan. Anda kesal dengan hal seperti itu. Oh iya, karena dia itu sosok yang religius sekali pada saat itu. Jadi dia ingin sekali kepada manusia itu harus lebih imannya ditingkatkan lagi gitu. Kenapa sih itu? Apakah karena Anda apes
terlihat oleh kamera apa karena gimana? Sengaja guys, sengaja ingin memperlihatkan dirinya sendiri ke kamera untuk supaya kita tuh jera, supaya lebih berhati-hati. Ini jujur bau banget ini bang. Rasa banget. Ini ada selang apa gini, sedikit bau melati, bau bangkai. Itu bau banget itu. Di sini juga salah satu kru bang ada yang udah gak enak pak. Oh, udah gak enak. Bisa dipercepat. Oke, kita akan lebih jelas lebih jelas. Nah gitu ya, lebih cepat. Gitu. Lebih jelas. Nah, Anda setelah ini mau gimana? Oh, mau disempurnakan. Tapi kan kita nggak tahu mayat Anda itu di mana. Oh, minimal dia tuh disempurnakan oleh doa. Nanti kita akan doakan Anda melalui ahli spiritual yang mudah-mudahan bisa menemukan Anda. Ini tadi kan sesuai ada yang doa. Boleh tidak Anda menampakkan muka Anda sedikit ke kamera? Boleh tidak? Oh, tidak boleh guys, karena ini. Tapi ini sedikit untuk ini, boleh sedikit sih bos. Oh, coba bisa lihat kemarin tadi. Oh, itu mukanya rusak banget guys. Rusak banget cuma ini juga saya gak kuat banget. Ini udah gak kuat banget sebenarnya. Hah? Ini gue jelas banget asli jelas banget. Saya jelas banget. Asli jelas banget. Ini udah gak kuat banget sih. Tapi kalau diminta balik lagi boleh ya? Boleh tapi kita akan ngobrol pelan-pelan ya, pelan-pelan. Coba Anda bisa tidak untuk melihat sedikit lagi ke kamera? Wow. Ya akan kelihatan juga apalagi saya yang di sini, Bang. Oke. Jadi setelah ini Anda mau pergi kemana? Mau tetap di sini? Oke. Dia mau tetap di sini, tapi tidak akan mengganggu katanya. Asalkan kitanya di sini baik-baik. Tapi satu syaratnya, kalaupun dia ingin pergi, dia harus menemukan mayatnya dan disempurnakan oleh doa-doa saja gitu. Karena ini sudah ratusan tahun. Mungkin kakek kita juga belum lahir pada saat itu. Kita juga mungkin anak milenial ini baru tahu gitu bahwa ada orang yang dibunuh pada saat itu sangat tragis oleh bangsa lain, dan itu tragis sekali. Itu awih ini sampai digosok-gosok oleh ke alat vitalnya sampai ke rongga ininya, ke rongga mulutnya guys. Ini dari tadi ada yang menelpon mulu, mungkin kita akan selesaikan dulu ya. Ini sebenarnya kita akan lebih kita ngobrol lagi nanti lah. Oke, mungkin itu saja yang kita ingin tahu dari Anda. Kita mohon maaf juga kalau misalkan masih mengganggu segala macam atau gimana. Ya kita mohon maaf, apalagi teman kita yang tadi yang satu sudah mengganggu Anda gitu. Nah, Anda memaafkan. Oke, terima kasih. Dia memaafkan guys, Ternyata ya itu tadi, lagi kembali ke kita sebagai makhluk hidup yang sempurna itu harus bisa menjaga etika, apalagi dalam beragama. Oke. Lainnya kita matiin atau gimana? Matiin dulu. Oke. Mungkin supaya ini kita akan mematikan dulu karena dia sudah dikunci oleh tadi salah satu ahli spiritual supaya tinggal di sini. Dan ini kita akan buka lagi. Ini kita akan tutup dulu matikan dulu ini untuk lainnya. Bang, lu gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa bang. Jujur ya udah gak apa-apa banget. Ini gimana ya? Udah gini lah. Oke, ya oke. Siap. Wow, langsung gak ada ternyata guys. Gimana bang? Anjir, ini gue jujur ini pengalaman pertama banget. Ini gue matiin dulu ya. Ini pengalaman pertama banget di Lur Official karena ini jujur sangat mengaruh sekali bang. Dengan kita karena kita ingin tahu dia tuh sosok seperti apa, dan barusan kita undang ke podcast kita. Ini eksklusif di Lur Official bahwa ada sosok seperti itu yang kesal dengan kelakuan kita. Ini adalah faktor pertama Babas. Dan untuk Babas, kalau bisa untuk keimanannya ditegakkan lagi, ya bisa menjaga lagi. Ini untuk kita semua tentunya bang. Kita jangan terus berkata-kata kotor segala macam, karena dia tidak menerima bang. Dan nanti kita akan bantu untuk penyempurnaan dia, gitu ya. Oke, siap bang, siap. Karena itu jujur ini gue udah gak kuat banget asli. Kita liatin dulu ya. Oke. Ini bekasnya guys. Nah ini bekasnya tuh, ini bekasnya ada masih hitam guys. Tuh lihat bang boleh dikit ya. Tanah bukan sih? Gak tahu seperti tadi itu ada sosok kayak belatung-belatungnya. Ini ada sosok hitam guys. Tuh, ini hitam. Kebakar ya bang. Nah, karena dia tuh pada saat itu kebakar. Arang. Karena arang. Itu karena dia dibakar juga.
Dan dimana pada saat dibakar tuh dia juga digosok-gosok alpitannya oleh hinis lah kalau di kita mah ya. Sampai ke itu gitu. Jadi itu tragis banget sih. Tapi kita mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ke makhluk lain juga mengganggu ya. Pokoknya tonton video ini sampai selesai dan ini eksklusif buat kalian juga. Oke guys lah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada kalian yang mungkin udah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe Dulur Official ya, dan jangan lupa di share juga. Thank you, see you and bye bye.